Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya, anak bapak? Alhamdulillah baik Pak. Baiklah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, alangkahnya kita berdoa. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya Pak Siapa namanya? Rizky Pak. Silakan pimpin doanya, Rizky. Baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Siap Pak. Selanjutnya yaitu kita mulai dari absen ya. Yang pertama yaitu Muhammad Fadil hadir, Hadir Pak. Mahyu hadir, Hadir Pak. Muhammad Altaf hadir, Hadir Pak. Muhammad Imam hadir. Izin Pak. Izin kemana dia? Sakit. Sakit. Ada surat izinnya sama kamu? Nggak ada Pak. Nanti kita. Baiklah. Sebelumnya Bapak ingin membahas pelajaran yang soal kemarin, yang minggu kemarin ya, tentang jujur. Ada yang masih ingat apa itu arti jujur? Saya Pak. Nah, coba kamu silahkan. Jujur adalah berkata yang benar Pak, yang tidak berbohong Pak. Bapak lengkapi sedikit ya. Jujur ialah perkataan atau perkataan lurus hati dan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong dan mengatakan yang terjadi atau fakta. Baiklah, coba Muhammad Rizky ulangi apa arti jujur tadi yang telah Bapak sebutkan tadi. Baik Pak, jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenarnya, tidak berbohong atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta Pak. Baik, selanjutnya itu di sini ada yang tahu apa dari contoh jujur? Tidak Pak. Nah, misalnya kalian semua duduk di kantin beramai-ramai atau bersama-sama teman-teman kalian. Kalian kalau makan goreng 5 itu ya harus dibayar 5, tidak boleh dibayar 3. Mungkin di antara kalian semua yang di sini ada yang tidak jujur. Kalian makan goreng 5, kalian bayar 2. Apakah ada? Tidak Pak. Ah. Jujur Pak, bayar 5 Pak. Nah, bagus, alhamdulillah lah kalau tidak ada. Selanjutnya itu manfaat jujur, ada yang tahu di sini? Saya Pak. Nah, coba kamu, apa itu manfaat jujur? Dapat pahala Pak. Ada lagi? Yaitu kita dapat dipercaya oleh orang lain. Contohnya, terjadi musibah dengan kita atau sesuatu dengan kita. Kalau kita mengabari orang tersebut, dia langsung percaya oleh kita dan dia menolong kita. Nah, itulah contohnya kira-kira kalau kita dipercaya oleh orang lain. Beda dengan berbohong. Kalau sering berbohong, kalau terjadi sesuatu kepada dia, tidak ada lagi yang percaya kepada dia dan orang pun tidak akan percaya dengan dia. Sebaiklah kita masuk kepada pelajaran selanjutnya, yaitu akhlak terpuji raja, integrasinya dengan psikologi. Sebelum kita memasuki pelajaran, yaitu Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran dari pelajaran tersebut, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian raja dalam Islam dan contohnya. Siswa mampu menjelaskan dalil ayat dan hadis tentang sifat raja. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan tentang manfaat memiliki sifat raja. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu ada yang tahu di sini apa pengertian raja? Berharap Pak. Ya, Bapak jelaskan sedikit ya. Raja secara bahasa berasal dari kata raja, yarju, raja ajaan yang berarti mengharap dan pengharapan. Yang dari intinya raja tadi ada yang tahu? Tidak Pak. Yang raja tadi, Tidak Pak. raja yaitu berharap kepada Allah. Janganlah kita hidup di dunia ini sesekali berharap kepada selain Allah dan memintalah kepada Allah. Janganlah sesekali meminta kepada yang lain. Sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak pula yang diperanakkan dan tidak ada yang setara dengan Dia. Jadi di sini ialah intinya roja itu ialah apabila seseorang berdoa kepada Allah
maka seseorang itu harus berharap kalau doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Luqman ayat 40 yang artinya yang berbunyi, berdoalah kepadaku maka akan kuperkenankan bagimu. Jadi di sini ialah intinya roja itu kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha semuanya akan sia-sia. Contohnya misalnya anak bapak siapa namanya tadi? Rizky pak. Rizky ingin mendapatkan juara 1 di lokal kita. Namun dia ingin mendapatkan juara satunya itu dia tidak ada usahanya. Usahanya tidak belajar, tidur-tiduran di rumah atau pergi bolos sekolah. Itu sia-sia itu. Main game itu semuanya sia-sia. Kalau dia ingin mendapatkan juara 1 itu pasti tidak akan dapat. Semuanya sia-sia. Jadi kalau ingin mendapatkan juara 1, kita harus rajin belajar, giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, giat berdoa dan berharap kepada Allah supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan dalam surat Luqman tadi ayat 40, berdoalah kepadaku niscaya kuperkenankan bagimu. Jadi di dunia ini Allah itu ada 3 cara mengabulkan doanya. Yang pertama yaitu langsung dikabulkan, dan yang kedua yaitu ditunda, dan yang ketiga yaitu kalau tidak dikabulkan diganti dengan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu dalil tentang roja telah diterangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, coba Rizky, coba bacakan surat Al-Ahzab ayat 21 beserta artinya. Baik pak. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Apa? Baik. Jadi intinya dari surat itu ialah kita itu berharap oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini para ilmu musafir dulunya rela mati-matinya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu manfaat raja. Udah tahu yang di sini manfaat raja? Tidak pak. Jadi manfaat raja ini ialah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa anak-anak bapak di sini sekalian yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ia akan berusaha dan mewujudkannya sesuai harapannya. Sampai di sini ada yang mengerti anak-anak semuanya? Rizky, kamu mengerti? Nanti pak. Alhamdulillah pak. Nanti. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Baiklah, kesimpulannya ialah pelajaran kita pada hari ini yaitu barang siapa yang ingin bersungguh-sungguh dan mendapatkan dan mewujudkan impiannya, maka harus diiringi oleh usaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya
perwujudan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita sudah habis, sebelum kita tutup, Bapak akan kasih PR kepada kalian semua ya. Jadi PR anak Bapak yaitu carilah ayat yang terkait dengan raja, minimal 5 buah, dikumpul minggu besok. Ada yang bertanya tentang PR? Ada Pak? Ya coba kamu Rizky. Bolehkah ambil dari hadis Pak? Boleh. Ambil dari hadis juga boleh, dari ayat Al-Quran juga boleh. Baik Pak. Minggu depan PR-nya dikumpul semuanya ya, dikumpul ke ketua kelas aja. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak tutup pelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu besok. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.